Karena nggak langsung seluruh jamaah yang hadir malam hari ini orang tuanya pun dapat keberkahannya, dapat hadiahnya. Jamaah Bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada salah satu rangkaian cerita bagaimana kehidupan seorang manusia sudah ada di alam kubur. Ada di suatu kisah seorang kubur orang-orang yang sudah wafat ketika di hari Jumat, ketika pagi hari Jumat pagi itu pada datang semua ke masjid, apakah Masjid Darussalam, apakah Masjid An-Nur Kebon Nanas, apakah Masjid Al-Falah, seluruh masjid didatang-datangin. Ada satu orang yang kagak datang, dia duduk aja sambil ngopi, Pak, sambil ngopi, ngerokok, duduk. Ditanya, bang, ente kok nggak ke masjid? Itu bukan level saya. Kalau ente mau ke masjid silahkan. Kirain mau ke masjid mau sholat, nungguin berkat, nungguin. Nah ini dia nungguin berkat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hari Jumat datang semua ke masjid. Begitu di situ di masjid ada apa? Ketika sholat Jumat dilaksanakan, ada doa di situ yang kedapatan orang-orang keluarganya yang tentunya tidak pernah mengirimkan doa, pernah mengirimkan suratul Fatihah, tidak pernah melaksanakan kalimat Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kira-kira dibaca nggak hari Jumat? Dibaca nggak? Harus, kata guru wajib. Maka ketika dibaca itu dapat alhamdulillah. Ketika orang yang tadi kagak jalan ke masjid, dia ngerokok, ngopi, apa segala macam, tahu dah kalau zaman kuburan kopi apa tahu dah. Dia ngopi, kenapa? Karena ada ahli keluarganya, anaknya, tetangganya, saudaranya, semuanya mengirimkan doa buat almarhum. Nih yang dilaksanakan malam hari ini. Bahkan tadi Ustaz Sauki begitu cerita bagaimana ketika masa hidup daripada almarhumah, kata Nabi, uzkuru ma'asina mautakum, ceritakan kebaikan orang-orang yang sudah wafat. Saya yakin malam hari ini dari malam pertama, malam kedua, ketiga sampai ketujuh, jamaah begitu banyak yang mendoakan. Artinya memang ini adalah ketentuan dari Allah bahwa almarhum memang orang min akhir khair, min akhir khair. Alhamdulillah. Nih yang pertama, dilaksanakan acara seperti ini, maka ada ukhuwah Islamiyah di antara kita, kumpul keluarga, tetangga, sanak famili semua. Tandanya dia masih mencintai orang yang dipanggil oleh Allah. Terlebih siapa? Kita doakan untuk orang-orang tua kita. Kemudian yang kedua, manfaat daripada tahlil. Ketika dilaksanakan tahlil, yaitu mengirimkan doa untuk almarhumah, untuk almarhum. Kenapa? Man qabra bila zadin man raqibal mahra bisa sabinatin man mayyidika bika dharikal muqawwis. Ketika dia sudah ada di alam kubur, tidak lain tidak bukan dia mengharapkan doa dari keluarganya, dari anaknya, dari tetangganya, dari ahli keluarganya, dari sahabat-sahabatnya. Kenapa? Jangan sampai ketika dia sudah di alam kubur lantas keluarganya lupa. Maka inilah malam hari inilah yang diharapkan, tiada lain doa yang terbaik. Apa kata sesungguhnya jenazah ketika di alam kubur? Ya Rabbi wa ma'akhartani ila adrin qarib fasadawa'akum minas sholihin. Ya Allah, berikan aku hidup sebentar, berikan aku hidup sejenak, maka aku akan berkumpul dengan orang-orang soleh, aku akan bersedekah. Tuh, sekarang bagaimana kita
ketika masih ada di alam dunia, kita bisa berbuat kebaikan, kita masih bisa beramal, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa beristighfar kepada Allah. Tetapi ketika di antara keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah, tidak lain memerlukan pertolongan dari kita semua. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar apa kata nih? Bengong aja Ustaz ini. Jadi yang kedua adalah pengiriman rangkaian-rangkaian kebaikan. Kenapa? Ketika dia sudah ada di alam kuburnya, maka kewajibannya dia untuk melakukan beribadah kepada Allah sudah tidak ada lagi. Apa yang tadi dikatakan oleh guru kita, idza matabnu adam in qata amal illa min salasa shadaqatun jariyah, al ilmu yang tabauna bihi awwaladun soleh yaqula, anak soleh yang baik, anak soleh, anak yang birrul walidain. Ketika dia berbaik kepada orang tuanya, ketika dia berbakti kepada orang tuanya, bukan hanya sekadar dia masih hidup, tetapi ketika dia sudah di alam kubur, dia pun wajib berbakti kepada orang tuanya. Ini kelamaan apa kagak nih guru? Lanjut. Yang dengerin mah enak. Baru jam 9. Jam 12. Ya sama. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya malam hari ini doa-doa yang terbaik, lantunan-lantunan yang terbaik, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doa yang dibutuhkan ketika di antara keluarga kita yang saat hari ini dia sudah berada di alam kubur. Lalu kita kan kagak ya Pak, orang tua kita masih ada, orang tua kita masih hidup. Nah, kita berbaktinya kelihatan, benar apa benar? Kita cari pandangan orang tua kita. Tetapi ketika orang tua kita sudah ada, nggak ada, orang tua kita sudah meninggal, apa yang kita harapkan? Warisannya, benar nggak? Kalau ada warisannya. Ada, saya yakin tuh ada pohon inian tuh, ada kan? Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika kita berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua kita sudah tiada pun berbaktilah. Jangan ketika kita sudah berumah tangga, kita punya bini, punya anak, yang dipikirin siapa? Bini sama anak. Orang tua mah kagak, boro-boro ditengok. Ketika orang tua masih ada, maka bahagiakanlah dia, senangkanlah hatinya. Kenapa? Nanti ketika dia sudah meninggal, maka akan kita cari, akan ada rasa rindu dalam diri kita. Mana si orang tua dulu yang sering kasih nasihat kita? Mana orang tua dulu yang sering ngobrol dengan kita? Mana orang tua dulu yang sering bercerita tentang kehidupannya? Ini alhamdulillah Pak, kita masih ada orang tua kita, ada guru kita Haji Musli, kemudian ada Haji Abdullah, ada masih rangkaian-rangkaian cerita buat khususnya di Kemandora ini. Ini sebenarnya terus terang ini tempat keramat buat saya. Saya belajar di sini, makanya bukan saya bisa ngomong, saya belajarnya di sini. Dulu almarhum Haji Yakob itu guru saya, itu belajar. Kalau di sini bikin acara sini, saya ngeri. Sekarang saya disuruh ngomong, bingung saya dulu. Dulu kalau yang datang ketika acara begini, waduh luar biasa. Itu para habaib kumpul semua. Dari Habib seluruh penjuru pasti datang. Ini adalah kenangan terbaik yang dilakukan oleh orang tua kita. Wajib kita kenang. Maka begitu jangan diputuskan, tetapi kita teruskan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang kedua dalam rangkaian kegiatan tahlil, tanda bakti anak kepada orang tuanya, walaupun dia sudah wafat, dia sudah meninggal, tapi kita masih mengirimkan doa-doa yang terbaik buat almarhum dan almarhumah. Amin. Sepi amat ya lagi. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, udah jam 10. Yang ketiga udah jam 10 jadi. Yang ketiga, ini khusus untuk anak daripada almarhum. Ketika dia
laksanakan tahlil, maka diingatkan tanda baktinya kepada orang tuanya, berikan yang terbaik. Bahwa sesungguhnya tadi dalam satu hadis dikatakan waladun soleh yad'ulah, doa anak yang terbaik, doa yang diijabah oleh Allah. Bahkan ketika doa anak kepada orang tuanya itu tidak ada lagi hijab yang menghalangi, langsung diijabah oleh Allah. Bahkan ada kemarin, alhamdulillah, jamaah saya meninggal, begitu dia ingin sholatin, saya bilang, udah bisa belum sholatin? Udah, ini orang tua ente yang meninggal, udah sholatin, ente yang imamin. Udah, yang penting anak ikhlas ridho ente. Yang penting bagaimana? Ngerti caranya bagaimana, udah sholatin. Ntar doa guru kita Ustaz Haji Musli aja, Mas Haji Abdullah yang doain. Tapi jangan lupa, saya bilang, tempelannya sebenarnya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini, maka ketika anak berbakti kepada orang tua, anak rasa cinta sayang kasih kepada orang tua. Bahkan ada bagaimana ketika Luqman berkata kepada anak, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketika engkau sudah beribadah kepada Allah, hai anakku,